Di Abu Dawud beliau meriwayatkan bukan dari hadis Aisyah tapi dari hadis Anas. Mirip atau sama bahkan. Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun berkhidmat melayani Rasulullah SAW, suatu ketika menyampaikan kepada muridnya, dan disebutkan murid paling lama mulazamah kepada Anas, yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani. Kata Anas kepadanya, ala urqika bi ruqyati Rasulullah SAW. Mungkin saat itu Thabit sedang sakit, dijenguk Anas, dan Anas katakan, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah? Qala bala, kata Thabit, ya tentu aku mau. Qala, maka kata Thabit, karena dia yang mengalami dan meriwayatkan langsung, pelaku bahkan, maka beliau pun Anas mengucapkan ini, Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta ishfihi shifaan la yughadiru saqama. Sedikit beda dengan lafaz Aisyah. Ya Aisyah, la shifaa illa shifauka. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan darimu. Di sini la syafiya, tidak ada penyembuh illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ishfihi, sembuhkan dia yang sakit ini. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ibnul Jauzi ma'ruf, sahib Talbis Iblis. Kata Imam Az-Zahabi menceritakan tentang Ibnul Jauzi, alimul Iraq, ulamanya Irak, wa wa'idul afaq, dan sangat mengetuk hati mau'idhah yang beliau sebutkan. Ibnul Jauzi dari semenjak muda bahkan sampai tuanya, semangatnya, himmahnya di dalam ilmu tetap besar. Karena mengingat apa yang diucapkan Imam Ahmad, talabul ilm minal mahd ilal lahad, menuntut ilmu itu dari kamu digendong ibumu, ditimang-timang, sampai kamu masuk ke liang lahat, meninggal. Sepanjang hidupmu ini untuk belajar ilmu. Ibnu Jauzi, kata Az-Zahabi, aku, kata Ibnu Jauzi, kalau ada satu keluarganya atau salah satu temannya ziarah, datang ke rumahnya, aku gunakan kesempatan itu pula untuk menyiapkan kertas-kertas, menyiapkan tinta, menyiapkan pena, alat tulis, sambil beliau bicara dengan tamunya, temannya atau kerabatnya. Tapi ini tidak terlalaikan. Ini sambil ngobrol misalnya, ya gimana ini si fulan ini, ya ini. Buku sambil disiapkan, tinta ini itu, sambil sibuk dalam ilmunya. Saat bahkan menemui saudaranya atau kerabatnya, temannya, tidak terbengkalai waktunya, tidak tersia-siakan, walaupun hanya berjumpa sesaat dengan mereka.
disebutkan beliau punya 500 lebih karya tulis. Sebagiannya besar, sebagiannya sedang, sebagiannya kecil. Beliau punya tafsir, beliau punya mawaid, dan yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ulama besar yang ma'ruf bagi kita semua, sahib Fathul Bari. Beliau berbicara tentang dirinya untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya semangat beliau, kesungguh-sungguhannya dalam belajar. Kata Hafidh, aku baca Muwatta Imam Malik, kitab hadis, kepada beberapa syekh beliau dalam satu majelis. Satu majelis, sekali ketemu beliau rampungkan pembacaan Muwatta Malik di hadapan gurunya. Beliau baca Sahih Muslim dalam 3 hari kepada syekh yang lain. Ya, ulama dulu arti membaca itu sambil dicatat faidah-faidahnya, catatan kaki kalau ada komentar, penjelasan dari syekhnya. Qala al-Muslim haddatsana fulan-fulan qala Rasulullah, hadis ini begini. Ada ilatnya atau syarahnya begini. Qala Muslim haddatsana fulan-fulan qala Rasulullah. Dalam 3 hari hatam Sahih Muslim. Demikian beliau sebutkan satu persatu kitab yang beliau rampungkan kepada guru-gurunya. Sahih Muslim, Muwatta Malik. Demikianlah sekilas contoh bagi kita kesungguh-sungguhan para ulama dalam talabul ilm. Bahkan dengan kesibukan mereka, kita tahu Umar ibnul Khattab di Bukhari. Umar radhiyallahu taala anhu bersama sahabat Ansar yang lain, kami bergantian mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau hari ini Umar yang bersama Rasul, Ansar ini kerja, cari nafkah. Dia seorang suami, kepala rumah tangga, seorang bapak. Nanti di akhir hari dia pulang, ketemu Umar, akan dia tanya, apa yang kau dapat dari Rasulullah hari ini? Ilmu apa saja? Rasul ajarkan begini, Rasul sampaikan ini. Besok gantian, Umar yang kerja, Ansari ini yang bersama Rasulullah. Di akhir hari Umar pulang, tanya kepada Ansari, hari ini apa yang kau dapat dari Rasulullah? Sehingga kesibukan tidak menjadi dalih untuk orang meninggalkan ilmu. Tidak menjadi alasan untuk orang patah semangat dalam talabul ilm. Sahabat juga kerja. Sahabat juga cari nafkah. Tapi lihat kesungguhan mereka. Tanya kepada yang hadir. Nggak mau ketinggalan. Disitulah bedanya. Kalau orang itu masih ada kesungguhan, masih ada semangat dan himmahnya, dengan orang yang asal-asalan dan merasa cukup dengan apa yang dia dapati.